Aku Fanya. Aku Kiran. Aku Kamila. Kali ini kita bakal bahas salah satu masa penting dalam sejarah politik Indonesia, yaitu demokrasi terpimpin. Wah, ini tuh topik yang seru banget. Soalnya di masa ini tuh penuh perubahan, terutama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Yap, benar banget. Tapi sebelum masuk ke detailnya, kita bahas dulu yuk latar belakang kenapa sistem ini muncul. Yuk. Jadi gini, setelah Indonesia merdeka, kita sempat pakai sistem demokrasi liberal dari tahun 1950 hingga 1959. Tapi sayangnya pada waktu itu kondisi politik Indonesia lagi nggak stabil. Kabinet sering banget ganti dan partai politik pada rebutan kekuasaan. Karena situasi yang macam itu, Presiden Soekarno berpendapat kalau sistem demokrasi ala Barat itu nggak cocok buat Indonesia. Akhirnya, pada 5 Juli 1959, Soekarno ngeluarin dekret presiden yang isinya membubarin konstituante dan memberlakukan lagi UUD 1945. There are mountains, and there are doors that we can walk through. I know you're wondering why, because you're able to be just you and me within these walls. But when we go outside, you're gonna wake up and see that it was hopeless after all. No one can rewrite the stars. How can you say you'll be mine? Everything keeps us apart, and I'm not the one you were meant to find. It's not up to you, it's not up to me. When everyone tells us what we can be. Nah, dari situlah mulainya era demokrasi terpimpin. Nah, kalau disimpulin, demokrasi terpimpin itu artinya demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Tapi versi Soekarno berarti demokrasi yang dipimpin langsung oleh presiden. Alias kekuasaan presiden jadi sangat besar dan terpusat. Ciri-cirinya juga banyak loh, misalnya presiden mempunyai kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan dan politik. Peran partai politik mulai menurun dan militer, terutama Angkatan Darat yang mempunyai pengaruh besar. Selain itu, muncul juga ideologi Nasakom, singkatan dari nasionalis, agama, dan komunis, yang jadi cara Soekarno buat menyatukan berbagai kelompok masyarakat. Dari masa demokrasi terpimpin ini, kita bisa belajar bahwa demokrasi harus seimbang antara kebebasan dan kestabilan. Kalau kekuasaan terlalu terpusat, suara rakyat bisa hilang dan kebijakan jadi nggak seimbang. Tapi dari sisi lain, masa ini menunjukkan semangat Soekarno untuk mencari bentuk demokrasi yang cocok untuk Indonesia. Setuju banget nih, jadi penting buat kita belajar dari sejarah agar kedepannya bisa membangun sistem yang lebih baik dan adil. Setuju! Oh my god! Wow! Oke deh, itu dia pembahasan kita tentang demokrasi terpimpin. Semoga kalian jadi lebih ngerti tentang perjalanan politik Indonesia ya. Jangan lupa like, comment, and share agar kalian tidak ketinggalan podcast kita selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa!